Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Kembali lagi dengan saya Kevin Marujahan di kuliah pengantar analisis rangkaian. Materinya sekarang adalah fungsi singular. Kita lihat bahwa fungsi singular atau fungsi saklar adalah fungsi yang diskontinu atau mempunyai turunan yang diskontinu. Apa sih yang maksud diskontinu itu? Ya, seperti kita tahu fungsi harusnya kan kalau kita buat suatu fungsi ft gitu, ft harusnya untuk satu nilai t hanya ada satu nilai ft ya. Jadi kalau katakanlah di sini ada nilainya, nah ini kayak gini, hanya ada masing-masing satu nilai ft untuk satu t. Sementara kalau dia dikatakan discontinue, maka bisa jadi untuk satu nilai t tertentu itu seakan-akan ada beberapa nilai, beberapa nilai yang loncat. Jadi nggak jelas nilainya waktu saat t sama dengan t1 itu berapa ya. Nah, kalau misalnya kurang dari t1 dia di sini, kemudian t1 dia tiba-tiba ada satu titik lain, nggak jelas waktu t1 ini berapa dia nilainya. Nah, itu yang disebut discontinue. Ada 3 macam fungsi singular yang banyak dipakai, yaitu step, impulse, dan ramp di sini. Nah, yang pertama kita bahas step function ut. Dia sama dengan 0 untuk t kurang dari 0, kemudian t lebih dari 0 dia nilainya 1. Nah ini ya, sama dengan 1 untuk t lebih dari 0, sama dengan 0 untuk t kurang dari 0. Tapi saat t sama dengan 0 dia berapa nilainya dia nggak jelas ya. Jadi kalau kita gambar ini t, ini ut. Ut itu bentuknya adalah 0 saat t kurang dari 0. Saat t sama dengan 0 dia tiba-tiba berubah menjadi 1. Itu kurang lebih. Nah ini dia. Nah nilainya saat t sama dengan 0 itu nggak jelas ya. Kalau di matematik biasanya orang buatnya dalam bentuk titik-titik gitu. Ini cuma titik-titik aja. Diskontinuitas. Tapi kalau di elektro kadang-kadang kita buat garis juga nggak masalah. Ya. Kalau perubahannya nggak mau saat t sama dengan 0 gimana? Misalnya t-nya sama dengan 2. Ya kita bisa geser fungsinya. Jadi kalau kita pengen geser ke kanan, dia menjadi ut dikurang t0. Ini kalau menggeser ke kanan, dia kalau dia mau ningkatnya, mau naiknya ini di saat t sama dengan t0, fungsinya menjadi ini u dalam kurung t dikurang t0. Oke. Kalau misalkan kita pengen geser ke kiri, berarti jadinya kebalikannya aja ya. Jadi kayak t0 nya itu negatif kan, jadi u dalam kurung t ditambah t0 itu menggeser ke arah kiri. Nah, fungsi unit step kadang-kadang digunakan atau seringkali digunakan untuk menyatakan perubahan tegangan atau arus yang tiba-tiba, seperti pada rangkaian sistem kendali, sistem digital, ya, mungkin juga pada fungsi-fungsi switching, switch juga bisa kadang-kadang kita kita buat dalam fungsi ut. Jadi intinya yang sebelum 0 dia nilainya 0, setelah 0 dia nilainya ada, atau sebelum t sama dengan t1 dia nilainya 0, setelah t sama dengan t1 nilainya ada tertentu, itu bisa kita representasikan dengan fungsi ut, unit step. Nah, misalkan ini. Kalau kita mau gambar rangkaian yang di kanan ya, jadi kalau dia t kurang dari 0, belum terhubung ke sumber tegangan V0, setelah t sama dengan 0 kita switch dia. Ini rangkaian di sisi ini,
bisa direpresentasikan sebagai V0 dikalikan unit step. Artinya kan sebelum T sama dengan 0, dia nilainya 0. Nilainya 0, kalau tegangan 0 itu kan hubung singkat, seperti ini. Kemudian saat T lebih dari 0, dia menjadi VO, atau V0, sorry. Jadi dia di switch. Kalau arus gimana? Arus, kita perhatikan, waktu dia kurang dari T0, ya, kurang dari, untuk T kurang dari 0, ini karena UT doang. Untuk T kurang dari 0, berarti kan nilai arusnya yang terasa oleh port AB adalah 0. Arus 0 itu artinya dia hubung terbuka. Makanya lihat di sini, dia hubung terbuka. Ya, ini hubung terbuka. Hubung terbuka. Sementara kalau T-nya lebih dari 0, dia jadi arus sebesar arus I0. Makanya seperti ada switching saat T sama dengan 0. Tapi perhatikan di sini, arus saat arusnya kurang dari 0, di sini dia harus close circuit. Close circuit yang I0 ini nggak menyuplai apa-apa, cuma harus muter-muter aja. Karena ingat arus, kalau misalkan ada sumber arus, dia nggak boleh open circuit. Kebalikannya, kalau sumber tekanan nggak boleh short circuit. Nah, turunan dari fungsi unit step itu adalah fungsi impuls. Ya, jadi kalau step tadi ya, step itu kan kemudian dia jadi 1 saat T sama dengan T0. Turunannya ini apa? Turunannya kan kalau kita gambarkan, ini dUT dt. Saat T kurang dari 0, dia nilainya 0. Saat T lebih dari 0, dia juga turunannya kan 0. Tapi saat T sama dengan 0, berapa nilainya? Ini nilainya tidak terdefinisikan. Ya. Nah, fungsi ini disebut fungsi impuls atau fungsi delta. Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini. Unit impulse function mempunyai nilai 0 kecuali pada T sama dengan 0, di mana nilainya tidak terdefinisikan. Fungsi ini disebut dapat dilihat sebagai fungsi pulsa dengan durasi yang sangat singkat. Nah, ini yang menarik, dalam bentuk matematik didefinisikan bahwa integral dari fungsi delta, fungsi impuls, dari 0 plus sampai 0, dari 0 negatif kurang mendekati 0 dari kiri sampai mendekati 0 dari kanan, itu adalah 1. Ya. Jadi unit luas, kalau kita mengintegralkan fungsi delta pada titik di mana impulsnya terjadi, itu hasil integralnya adalah sama dengan 1. Oke. Ya. Unit luas ini dikenal sebagai kekuatan dari fungsi impuls. Jadi kekuatan itu maksudnya apa? Perhatikan ini, waktu kita gambar fungsi delta, fungsi impuls, ini ditulis 1. 1 ini bukan merupakan magnitude dari fungsi delta, tapi itu adalah unit luasnya. Artinya kalau kita integralkan, ya, kita integralkan dari 0 negatif sampai 0 positif T. Kalau misalkan dia kekuatannya 1, maka hasilnya adalah 1. Oke. Nah, kalau misalkan 10 delta gimana? Mau gambarin ya. Kalau 10 delta berarti kita bisa gambarkan, ini ada T. Di sini FT ya, misalnya fungsi T. Kalau 10 delta berarti kita gambarkan ini 10. Ya. Apa artinya? Kekuatan si fungsi impulsnya itu 10. Jadi kalau kita integralkan si FT tadi dari 0 negatif sampai 0 positif, kebetulan FT-nya adalah 10 delta T ya, itu hasilnya adalah
10. Nah ini 10 delta T. Kalau ini gimana? Yang di sini. Kalau kita integralkan dari minus 2 kita dekati dari kiri, minus 2 kita dekati dari nah minus 2 kita dekati dari kanan, 5 delta T plus 2 ini nilainya adalah 5 ya. Nah, bagaimana sih kira-kira pengaruh fungsi impuls terhadap fungsi lainnya? Nah, ini yang kita lihat di persamaan 31. Jadi kalau ada integral dari A ke B dari sebuah fungsi ft dikalikan sebuah fungsi impuls delta T kurang T0, jadi ini berarti fungsi impulsnya digeser ke kanan ya. Kalau T0 itu berada di antara A sampai B, ya, A sampai B, nilai integral ini adalah F T0. Ya, jadi integral ini sama dengan Ft0. Karena kita hanya tahu bahwa waktu fungsi ini saat T-nya kurang dari T0, dia nilainya 0. Setelah T lebih besar pada T0, dia juga fungsinya nilainya 0. Saat T sama dengan T0, ya, fungsi impulsnya ini lagi bekerja, besarnya integralnya itu hanya ya unit luasnya kan, unit luasnya itu sendiri, besarnya adalah Ft. Karena itulah hasil integralnya adalah Ft0. Ya. Ya, ini kenapa bisa seperti itu kita diskusikan tadi. Fungsi ini saat T lebih dari T0 dan T kurang dari T0 nilainya 0. Jadi cuma satu, seakan-akan ada nilai skalar, nilai konstan, Ft0 aja yang dipedulikan, Ft0 bisa keluar, sehingga hasil integralnya itu kalau T0 di antara A sampai B ya, harus ini adalah Ft0. Oke. Nah, integrasi dari fungsi unit step akan menghasilkan fungsi ramp. Nah, kalau kita perhatikan tadi step itu kan seperti ini. UT. Bagaimana integralnya? Kalau integral itu kan kita cari luas saja kan. Bagaimana kita cari luasnya? Ya, ini T. Ini dia jadi ramp. Fungsinya kira-kira seperti ini. Saat T-nya 1, luasnya berapa? Persegi ya. Persegi jadinya T-nya 1, 1 kali 1, luasnya 1. Saat T-nya 2, berapa luasnya? Persegi panjang 2 kali 1, 2 ya. Jadi dia tuh naik dengan slope 1. Nah, inilah fungsi ramp. Waktu T-nya kurang dari 0, dia nilainya 0. Ya, integralnya 0, nggak ada luas kan. Setelah T lebih dari 0, dia naik secara ramp, jadi kayak fungsi linear dengan slope 1. Ini fungsi unit ramp. Sama kayak tadi, gampang. Kalau misalnya digeser ke kanan, jadi kita pengen geser dia katakanlah menjadi, pakai pen yang warnanya lebih bagus, menjadi seperti ini. Tek, gimana? Jadi, jadi T1 seperti apa? Berarti kita geser ke kanan kan? Kalau geser kanan berarti menjadi R T dikurang T1. Berarti saat T sama dengan T1 lah dia baru mulai naik. Oke. Ini yang tertunda. Nggak sulit lah kalau geser ke kanan jadi sebuah fungsi dalam kurung T kurang T0. Kalau misalnya geser ke kiri
berarti fungsinya jadi dalam kurung T ditambah T0, nggak terlalu sulit. Nah, ini hubungannya ya. Jadi fungsi delta itu turunan pertama fungsi step, dan fungsi step itu sendiri adalah turunan pertama dari fungsi ramp. Nah, kita lihat contoh soalnya sekarang. Contoh soal 6, ekspresikan pusat tegangan pada gambar 26 dalam bentuk step. Hitung dan gambarkan turunannya. Gimana caranya? Coba perhatikan gimana caranya kita buat gambar seperti ini. Kalau kita discard aja, kita buat pakai ini ya. Kita catat topiknya fungsi singular. Dia tadi gambarnya adalah si VT. Saat T sama dengan 2, dia nilainya 10. Saat T sama dengan 5, dia nilainya balik ke 0. Yang lain dia nilainya 0 semua. Nah, fungsi ini bisa kita bayangkan kita punya dua fungsi dijumlahkan. Ya. Fungsi pertama karena V1T, fungsi kedua kita sebut V2T, tunggu X-nya waktu semua. Kalau kita gambar, bisa ada fungsi yang saat T sama dengan 2, dia step naik 10. Dan fungsi ini adalah fungsi 10 V1T sama dengan 10 U kali T minus 2. Karena kita geser ke kanan sebesar 2 kan. Kira-kira fungsi ini ditambahin apa biar jadi itu? Kita bisa tambahkan fungsi lain saat T sama dengan 5. Ya. T sama dengan 5, dia nilainya harus menjadi minus 10. Nah, kalau kita jumlahin dua fungsi ini jadinya seperti apa? Kita jumlahkan kayak. Kita jumlahkan jadi fungsi VT sama dengan V1T tambah V2T. Kita jumlahkan berarti kan fungsinya saat T sama dengan 2, dia berubah menjadi 10. Tuh, anteng sampai T sama dengan 5. Saat T sama dengan 5, kita lihat penjumlahannya berarti 10 ditambah minus 10 adalah 0. Nah, yang ini sendiri tadi lupa kita tulis. V2T sama dengan minus 10 UT minus 5. Ya, karena amplitude dia kan minus 10. Jadi VT sama dengan 10 UT minus 2 dikurang 10 UT minus 5. Ya, jawabannya. Ya. Nah, sekarang turunannya gimana? Turunannya kan berarti ya turunkan aja persamaan ini. Berarti dV dt sama dengan 10 delta, jadinya T minus 2 dikurang 10 delta T minus 5. Nggak masalah, kita bisa gambar bahwa fungsinya fungsi T dari dV T dt adalah saat T sama dengan 2, dia ada impuls dengan kekuatan 10. Saat T sama dengan 5, dia ada impuls ke bawah dengan kekuatan negatif 10. Nah, itu kira-kira jawabannya.
Sekarang kita lihat ya, jawaban kita benar. VT-nya seperti ini, dVT dt-nya seperti itu, nggak masalah. Sekarang lihat lagi soal lagi nomor 7. Maaf. Ekspresikan fungsi gigi gergaji sawtooth seperti ini pada gambar 28 dalam bentuk fungsi singular. Jangan lupa fungsi singular itu ada 3 ya. Jadi delta, unit step, sama rem. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. T VT 10 2. Nah, dia naik 0. Jadi fungsinya 0, dia naik 0. Peaknya ini di 10. Jadi kita perhatikan di sini berarti slope-nya berapa? Slope-nya sama dengan 10/2 sama dengan 5. Nah, kita bayangkan bahwa ini fungsi bisa dibentuk oleh beberapa fungsi. Katakanlah kita mulai pertama, kira-kira pasti ada rampnya kan ya. Fungsi T ini V1T. Fungsi V1T itu adalah ramp yang mulai dari T sama dengan 0 dan slope-nya itu adalah 5. V1, 2, dia 10. Ini adalah 5 RT. Oke. Nah, kira-kira kalau saat T sama dengan 2 kita buat fungsi ramp yang melawan, bentuk fungsinya jadi seperti apa? Kalau misalkan pada saat T sama dengan 2 ya, T sama dengan 2 V2T, kita buat fungsi ramp yang melawan, set fungsi yang turun, dimana slope-nya juga di sini slope sama dengan minus 5 melawan, maka kita akan lihat bahwa V1T tambah V2T akan menjadi seperti saat T sama dengan 0 dia naik. Nah, saat T sama dengan 2 kita jumlahkan dengan yang V2T ini, dia menjadi datar. Penurunannya ditahan oleh fungsi V2T. Tapi ini kan belum sama persis seperti yang ini. Ini nggak sama. Ada yang kurang. Nah, setelah T sama dengan 2 ini harus kita kasih pengurangan. Kita kasih unit step. Jadi kita tambahkan lagi dengan sebuah fungsi T. Di sini V3T. Fungsi unit step. Jadi dia pada T sama dengan 2, kita turunkan dia minus 10. Nah, kalau ini fungsinya adalah minus 10 U T minus 2. Kita geser ke kanan ya. Kalau yang ini tadi fungsinya adalah fungsinya adalah minus 5 R T minus 2. Nah, kalau ketiganya dijumlahkan, V1, V2, D3 dijumlahkan, baru dia akan menjadi fungsi yang seperti ini. Jadi 1 tambah yang kedua ditambah yang ketiga, baru jadi seperti VT. Berarti apa fungsi VT-nya? Fungsi VT-nya berarti adalah 5 RT dikurang 5 RT minus 2 kemudian dikurang 10 UT minus 2. Inilah jawabannya. Oke. Kita lihat VT sama dengan 5 RT dikurang 5 RT minus 2 dikurang 10 UT minus 2. Ada lagi nggak kira-kira yang menarik dibahas di sini? Ya, kurang lebih itu dulu mungkin materi kita. Atau, oh ini menarik nih. Kita lihat
Evaluasi integrasi berikut yang melibatkan fungsi impuls. Perhatikan fungsi impulsnya saat T kurang dari 2, dia nilainya 0 berarti fungsi ini. Ya. Saat T lebih dari 2, nilai juga 0. Berarti dia hanya punya nilai saat T sama dengan 2. Dan ini fungsi impuls, fungsi delta. Jangan lupa fungsi delta kalau T0-nya itu berada di antara kedua nilai ini, berarti nilainya nanti hanya adalah nilai dari fungsi depannya saat T sama dengan T0. Berarti simply kita bisa hitung ini sama dengan fungsi di kirinya ini, fungsi ini saat T sama dengan 2, berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurang 2. Berapa tuh? Sama dengan 4 ditambah 8, 12 kurang 2 sama dengan 10. Ya. Nah, yang kedua gimana kira-kira? Dia dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kita perhatikan fungsi deltanya, dia hanya ada nilainya saat T sama dengan 1 ya. Jadi ini hanya dipengaruhi E pangkat waktu T-nya sama dengan 1 ya. Minus 1. Cos 1 ditambah E pangkat sekarang T-nya sama dengan minus 1. Sin minus 1. Jadi sama dengan, kita hitung pakai kalkulator, E pangkat minus 1 dikalikan cos 1 ditambah E pangkat 1 kalikan sinus minus 1. Coba itu adalah minus 2,088. Oke. Ya. Mungkin itu dulu materi untuk fungsi singular. Kita lanjut lagi nanti dengan fungsi orde 1, tapi nanti dengan sumber eksternal. Ada sumber tegangan dependen atau independen di luarnya, terutama ada sumber tegangan independen atau sumber arus independen, dan kita lihat responnya seperti apa. Itu dulu dari saya, terima kasih.